Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel ini. Di sini kita bakal bahas alur cerita film, novel, dan berbagai kisah menarik yang mungkin pernah kamu dengar atau justru baru pertama kali. Sebelum mulai, jangan lupa klik subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, dan share ke teman-temanmu. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya. Hujan tipis turun, membasahi tanah pemakaman desa Karangjati. Langit kelabu seakan menggantung rendah, menekan suasana. Di tengah gerimis, beberapa penggali kubur bekerja tanpa banyak bicara. Sekop mereka menghujam tanah basah, mengeluarkan suara berat bercampur cipratan lumpur. Salah satu penggali berhenti. Tangannya menggenggam erat gagang skop. Pandangannya tertuju pada tanah di lubang yang baru setengah jadi. Tanah itu bergerak. Tidak keras, hanya getaran pelan, seperti hembusan napas dari dalam. Ia menelan ludah, lalu kembali bekerja tanpa mengucap sepatah kata pun. Sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah tua bergaya Jawa. Cat dindingnya kusam, sebagian terkelupas, genting ditumbuhi lumut hijau. Pagar kayu lapuk terbuka dengan bunyi derit pelan. Raka turun dari mobil, menenteng tas kecil. Wajahnya datar, matanya hanya menatap sebentar ke rumah itu sebelum melangkah ke teras. Dari dalam, Bu Ratna muncul. Mereka berdiri beberapa detik tanpa kata, hanya saling menatap dingin. Tak lama, Mira tiba. Ia turun dari angkot dengan koper kecil di tangan. Langkahnya ragu saat melewati halaman berlumpur. Dari teras, Raka melihatnya, namun tidak bergerak. Mira hanya tersenyum tipis ketika melewati kakaknya. Tidak ada pelukan, tidak ada sapaan hangat. Udara di antara mereka terasa berat, seperti ada jarak yang tidak bisa dijembatani. Pemakaman berlangsung di tengah kabut tipis. Payung-payung hitam berderet mengelilingi liang lahat. Saat peti jenazah diturunkan, papan penyangga kayu dilepas perlahan. Beberapa orang melihat tanah di tepi kubur bergetar pelan, tapi tidak ada yang berani berkomentar. Di antara para pelayat, Dian berdiri diam, pandangannya kosong menatap ke liang lahat, seolah mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar orang lain. Malam itu, rumah terasa sunyi namun berat. Raka duduk di ruang tamu, menyeruput kopi. Lampu gantung tua di atasnya berayun perlahan, cahaya kuningnya sesekali berkedip. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan seseorang berjalan di lorong menuju kamar belakang. Raka menoleh cepat. Lorong itu kosong. Ia menarik nafas panjang, meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasinya. Sekitar tengah malam, Dian terbangun. Ada suara seperti sekop mengais tanah. Suara itu datang dari halaman belakang.
Ia berjalan ke jendela dan membukanya. Halaman terlihat kosong di bawah cahaya bulan pucat, tapi di pojok ada gundukan tanah yang tampak baru diaduk. Bau tanah basah menusuk hidungnya. Dian memandang ke arah itu cukup lama, hingga merinding menjalar ke seluruh tubuhnya. Sementara di makam Pak Harun, hujan kembali turun pelan. Tanah di atas makam berguncang sedikit, lalu berhenti. Selesai sudah cerita kita kali ini. Kalau kamu suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Share juga video ini ke teman-teman kamu, siapa tahu mereka juga suka dengar cerita seperti ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis, semoga bermanfaat dan menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.